Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Seperti biasa, rekan trader semuanya, jumpa lagi bersama saya Maurits. Jumpa lagi bersama Amarket di sini, broker yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, jangan jenuh-jenuh untuk selalu menyaksikan acara ini, menyaksikan analisa harian dari Amarket, dan kalau ada kesempatan, mendaftarlah bersama Amarket di website kami, ada di deskripsi, ada channel Telegram kami, ada semuanya di sana, Facebook kami, jelas lengkap terpercaya. Oke rekan trader, memasuki hari yang sangat luar biasa, minggu yang sangat luar biasa, kita masuk ke termin kedua dari bulan September. Dan pada minggu ini akan ada pertemuan yang sangat luar biasa. Nanti pada dini hari, Kamis dini hari, tanggal 21 September, akan ada statement yang akan dikeluarkan oleh Jerome Powell setelah pertemuan FOMC. Seperti biasa, pertemuan FOMC selalu ditunggu-tunggu oleh pasar karena pasar akan menunggu seberapa besarkah kenaikan tingkat suku bunga yang akan dikeluarkan oleh The Fed. Oleh karena itu pertemuan ini benar-benar sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar ke depan. Dari sinilah judul yang ingin saya angkat buat rekan trader semuanya. Karena pada kesempatan kali ini judul yang saya angkat adalah dolar menunggu pernyataan Jerome Powell. Kenapa saya angkat judul ini? Karena minggu ini saya sudah bilang sebelumnya bahwa pertemuan minggu ini, pertemuan FOMC akan menentukan arah pergerakan pasar ke depan. Apakah itu dolar ini akan semakin tinggi lagi menuju 106 atau dia akan turun lagi. Kita tahu bahwa kenaikan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh FOMC pada bulan Juli yang memberikan kekuatan tambahan di mana dolar bisa mengalami penguatan walaupun setelah itu bias jeda dilakukan sehingga membuat dolar Amerika mengalami pelemahan. Dan kalau kita lihat di platform rekan trader, kita lihat di platform bagaimana imbas yang terjadi terhadap dolar Amerika. Pada saat ini kita akan lihat bersama-sama rekan trader semuanya. Di platform rekan trader bisa lihat sudah sangat jelas bagaimana pergerakan yang terjadi terhadap dolar Amerika setelah bulan Juli data-data dikeluarkan. Dan kita bisa lihat setelah itu kenaikan tingkat suku bunga yang sangat signifikan. Nah, setelah bulan Juli, bagaimana kenaikan tingkat suku bunga yang dilakukan dan dolar mengalami penguatan yang awalnya di seputaran 99 ya rekan trader, dia naik sampai terakhir kali hari Jumat kemarin di posisi 105.359. Nah, ini menandakan bahwa apa yang terjadi ini harap diperhatikan oleh kita semuanya. Dan dari pertemuan FOMC ini kita bisa lihat bahwa bagaimanakah arah pergerakan dolar ke depan. Karena kalau kita lihat data yang dikeluarkan rekan trader ya, kalau kita lihat di sini data yang dikeluarkan bahwa pada prinsipnya 98% para analis menyatakan bahwa kemungkinan besar jeda kenaikan tingkat suku bunga akan dilakukan oleh Jerome Powell. 98%. Artinya apabila jeda itu dilakukan, ini artinya sikap hawkish yang dilakukan setelah tanggal bulan Juli nanti bisa berubah menjadi dovish sehingga bisa menjadi akhir dari kenaikan yang terjadi pada dolar Amerika. Dan kalau kita lihat di platform secara garis besar pun juga kita bisa lihat bahwa memang di platform ini tanda-tanda pelemahan pada dolar Amerika kelihatannya sudah mulai nampak rekan trader. Tanda-tanda pelemahan pada dolar Amerika ini sudah mulai nampak.
Nah, yang menjadi pertanyaan, sampai berapa besarkah apabila sikap yang diambil oleh The Fed dalam hal ini tidak hawkish tapi berubah menjadi dovish, membuat pergerakan dolar Amerika? Kalau saya bilang, rekan trader, kalau kita lihat secara garis besar pada bulan ini, kenaikan tingkat suku bunga yang dilakukan, dan kalau kita lihat tendensi bulan ini, kemungkinan besar dolar Amerika ini dia masih bisa mengalami penguatan ya. Walaupun penguatannya itu bisa mempengaruhi dan nanti setelah bulan depan baru dia mulai mengalami pelemahan. Tapi kita akan lihat reaksi pasar yang terjadi. Secara garis besar, setelah FOMC dilakukan dan apapun keputusannya akan mempengaruhi hasil dari dolar Amerika. Tapi apabila dovish dilakukan, artinya kemungkinan besar dolar ini akan terpelanting, dan saya memprediksikan tujuan awal dolar mengalami pelemahan adalah di seputaran 104.086. 104.086 ini adalah awal dari pergerakan dolar apabila dolar itu mengalami pelemahan setelah statement yang akan dilakukan oleh Jerome Powell, dan itu apabila lebih banyak dia menahan kenaikan tingkat suku bunga dan lebih banyak dovish ya. Akan tetapi apabila tendensi yang dilakukan dia lebih banyak ke hawkish, saya bisa bilang bahwa dolar Amerika dia akan mencoba naik sampai level tertinggi di seputaran 106.784. Atau dia juga bisa mencoba sampai di sekitaran 107 lah menurut saya, 107 ya. Oleh karena itu rekan trader, pergerakan dolar yang akan terjadi nanti setelah FOMC, inilah yang menjadi landasan bagaimana arah pergerakan pasar. Pasar benar-benar akan menunggu statement yang dilakukan karena masih ada satu lagi tendensi kenaikan tingkat suku bunga. Akan tetapi apabila kita melihat data-data yang terjadi dan kita melihat statement-statement yang dilakukan, 98% mengatakan bahwa jeda masih akan bisa dilakukan. Hari ini juga ditunjang karena data inflasi sudah mulai agak sedikit mengalami pelemahan, walaupun pengangguran masih agak sedikit. Penambahan tenaga kerja tidak terlalu banyak kemarin mengalami pelemahan, tapi inflasi agak sedikit melemah. Oleh karena itu, karena inflasinya agak sedikit melemah, itulah yang menjadi alasan bahwa kemungkinan besar jeda kenaikan tingkat suku bunga akan diberlakukan. Sehingga apabila jeda itu dilakukan, kembali lagi kita bisa bilang bahwa kemungkinan besar dolar akan mencoba rebound berbalik arah, dan tujuan utamanya dia akan menuju ke 104 seperti apa yang telah saya analisakan. Oke rekan trader, demikianlah judul kita pada hari ini tentang dolar menunggu pernyataan dari Jerome Powell. Saya berharap semoga judul ini bisa memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya pada hari ini. Kita akan masuk sekarang di analisa teknikal. Seperti biasa kita masuk dari indeks dolar Amerika rekan trader. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika hari ini? Untuk indeks dolar Amerika hari ini rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa indeks dolar Amerika pada hari ini pada prinsipnya dia masih wait and see, walaupun tendensi bearish kelihatannya akan sedikit menguat pada hari ini. Tapi pada dasarnya dia ini agak sedikit mengalami situasi di mana dia wait and see. Ditunjang juga dengan data-data yang tidak terlalu banyak untuk hari ini ya. Tidak ada, karena nanti untuk minggu ini hati-hati mulai dari hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat. Terutama hari Rabu, hari Kamis. Itu data paling krusial. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa tendensi bearish bisa saja terjadi untuk saat ini, walaupun kita akan bisa melihat. Saya bisa bilang bahwa apabila terjadi bearish,
kemungkinan dia akan turun sampai level terendah di 104.757. Ya, tapi sekali lagi harap diperhatikan juga kemungkinan bullish itu masih bisa ada. Dan apabila bullish itu terjadi, saya bisa memprediksikan dia akan mencoba naik sampai di level 105.032. Oleh karena itu, untuk indeks dolar Amerika hari ini prinsipnya dia benar-benar wait and see, hati-hati, dan pola pergerakannya pada hari ini dia dari 104.757 sampai 105.032. Itu adalah pergerakan dari indeks dolar Amerika pada hari ini. Ya. Selanjutnya rekan trader, kita akan lihat di euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro angkel saham dolar saat ini rekan trader? Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro angkel saham dolar pada prinsipnya sama juga, dia benar-benar wait and see. Tapi tendensi bullish masih sangat kuat pada hari ini. Oleh karena itu saya beranalisa bahwa dia ini tendensi bullish masih kuat. Tapi bullish itu menurut saya paling maksimal itu dia masih bisa naik sampai level paling tertinggi di seputaran 1.06844. Tapi hati-hati, pelemahan bisa saja terjadi. Dan kalau pelemahan terjadi, saya bisa berestimasi bahwa dia akan mencoba melemah sampai di level 1.06503. Nah, ini arah pergerakannya hari ini ya rekan trader ya. Jadi akan bergerak antara 1.06503 sampai 1.06844. Bagaimanakah pound sterling rekan trader? Kita akan lihat. Untuk pound sterling rekan trader, sudah sangat jelas ini pound sterling pada prinsipnya sama juga. Dia ini masih wait and see, tapi kemungkinan bullish masih sangat kuat di sini. Kemungkinan bullish masih besar, walaupun dia wait and see. Untuk hari ini bullish masih bisa memegang kendali, dan saya mencoba mengambil suatu analisa bahwa dia akan mencoba naik sampai level tertingginya itu di seputaran 1.24202. Itu adalah arah pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar. Dan apabila terjadi pelemahan, ya pelemahan paling sempurna dia di seputaran 1.23813. Ya dia bergeraknya itu menurut saya itu cuma di sekitaran sini aja. Antara 1.23813 sampai 1.24202. Jadi analisa saya ya dia akan mencoba bergerak di sini ya, walaupun tidak tertutup kemungkinan apabila kenaikannya lebih tinggi lagi, dia akan mencoba sampai levelnya yang paling tertinggi itu di seputaran 1.24274. Nah, di sini ya, ini kemungkinan kalau terjadi penguatan ya ini mungkin ini adalah nilai yang paling tertinggi yang bisa masuk dalam range pergerakan dari pound sterling. Bagaimanakah gold rekan trader? Nah, ini gold ini asik nih. Kita akan lihat gold. Untuk gold rekan trader, kita akan melihat di sini bahwa gold tendensi bullish sangat kuat. Ya, tapi saya bisa bilang bahwa hati-hati, ini bisa menjadi ajang terakhir kenaikan dari gold. Kalaupun dia masih mengincar kenaikan, menurut saya kenaikan dia itu akan sampai di 134.70. Ya. 134.70. 1934.70. 1930 itu adalah nilai yang bisa ya sekitaran situlah. Tapi sekali lagi rekan trader, hati-hati pembalikan arah. Di saat pembalikan arah, dia bisa turun sampai di seputaran 1923. Nah, ini dia. Jadi pada prinsipnya hari ini dia akan mencoba bergerak antara 1923.11 sampai 1934. 1934 itu paling tinggi. Jadi kalau saya lihat dia kemungkinan besar dia akan turun dia sampai di 1923. Jadi dia akan bergerak di sekitaran situ. Intinya 1930 itu nilai yang bisa dicapai lah oleh gold. Selanjutnya untuk USD Yen Jepang, kita lihat rekan trader. Untuk USD Yen Jepang rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa tendensi bearish ya sangat kuat ya. Kalau kita lihat di sini bearish ini udah sangat kuat, kemungkinan besar dia akan turun sampai level paling terendah. Kalau saya bilang ya level paling terendah itu, kalau menurut saya dia akan mencoba sampai di level sekitaran 147.493. Dia akan mencoba sampai di level situ ya rekan trader ya. Di seputaran situ rekan trader ya. Sorry rekan trader, batuk saya. Oleh karena itu pola pergerakannya harap diperhatikan. Dia masih bisa coba turun lagi, dan apabila terjadi pembalikan arah, saya bisa bilang bahwa pembalikan arah dia yang paling tertinggi, tapi saya tidak terlalu yakin.
Ya, dia akan mencoba sampai level tertingginya di sekitaran 147, tapi menurut saya disinilah menurut dia kalau pembalikan arah di 147.788 itu paling masuk dalam logika sih. Jadi akan mencoba turun sekitaran situ rekan trader ya. Jadi arah pergerakan dia menurut analisa saya itu akan di seputaran sini. Antara 147.493 sampai 147.788. Oke rekan trader, itulah analisa teknikal kita pada saat ini. Sekarang saya mau bilang buat rekan trader bahwa rekan trader jangan lupa rekan trader, ini adalah website resmi dari Amarket. Silakan mendaftar di website resmi kita. Dan jangan lupa juga ini adalah Telegram resmi Amarket, Amarket Indonesia. Silakan register, subscribe. Banyak sekali sinyal-sinyal gratis yang bisa diperoleh oleh rekan trader, informasi terkini. Dan terutama sinyalnya, sinyal yang kita berikan itu satu hari itu bisa lebih dari menuju 10 kali sinyal rekan trader. Dan saya bisa bilang tingkat keakuratannya itu menuju 90%. Jadi ini peluang yang luar biasa buat rekan trader, dan ini adalah channel dari YouTube Amarket. Silakan subscribe channel kami. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.